Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, dalam pelajaran sejarah perjuangan kemerdekaan kita, ada ungkapan-ungkapan dari para pejuang yang layak kita kutip di dalam kesempatan ini. Pertama, ada ungkapan dari tokoh pejuang Republik yang bernama Tan Malaka. Nama lengkapnya Ibrahim Datuk Tan Malaka. Dia berasal dari Suliki, Sumatera Barat. Tan Malaka dikenal dengan karya-karya besarnya, diantaranya Madiloh, materialisme, dialektika, dan logika. Kemudian ada dari penjara ke penjara. Salah satu ungkapan Tan Malaka yang terkenal adalah suaraku akan lebih nyaring dari dalam kubur. Begitu juga ada ucapan yang diungkapkan juga oleh Soekarno. Soekarno tentu sudah tidak asing lagi bagi bangsa kita, baik di zaman dahulu maupun generasi zaman sekarang. Kata Soekarno, ketika arus fitnah yang menimpa dirinya begitu besar, dia mengungkapkan, biarlah sejarah yang akan membersihkan namaku. Jadi dari dua kutipan ini kita ingin mengelaborasi sebenarnya cerita atau persoalan kehidupan ini tidak selesai ketika seseorang masih hidup. Tapi setelah mati pun persoalan ini juga akan dibawa dan minta penyelesaian. Yusuf Mansur yang kita fokus dalam pembuatan konten ini adalah objek yang menjadi bahasan kita. Karena Yusuf Mansur ini dianggap telah banyak menimbulkan kerugian dan korban baik dari jemaah masjid di kota wisata, TKW Hong Kong, kemudian paket umrah merdeka, di Paytrend, dan usaha-usahanya yang lain itu rata-rata itu hanya menyimpulkan satu kata seperti yang disebut oleh Iqbal, ini kerjaannya maling. Jadi Yusuf Mansur dilabeli oleh Iqbal dengan ringkas, yaitu para maling. Maling. Dilabeli oleh Iqbal dengan ringkas, yaitu maling. Lalu sebagian korban itu ada yang sudah meninggal. Sebagian lagi ada yang sudah bangkrut. Dan sebagian lagi juga sudah sakit-sakitan, sebentar lagi juga akan meninggal. Kita tidak tahu apakah korban-korban ini duluan yang meninggal atau nanti tiba-tiba Yusuf Mansur juga meninggal. Ya, soal meninggal ini kan kita nggak ada yang tahu. Tapi dari ungkapan Tan Malaka ini, dari dalam kubur katanya suaraku akan lebih nyaring. Kalau kita kutip begitu saja, ini suara korban-korban ini nanti setelah dia meninggal, itu lebih nyaring. Kenapa? Karena kasus yang menimpa Yusuf Mansur dengan dirinya itu terbuka secara transparan. Walaupun Yusuf Mansur hari ini seolah-olah dengan muka bobel gitu. Muka yang tidak pernah merasa bersalah. Muka yang tidak pernah mengenal dosa gitu. Padahal itu dia memperoleh itu dengan cara-cara tipu, cara-cara yang tidak jujur, dan cara-cara menjual isu-isu agama dengan ajaran-ajaran bohong dan cerita dongeng. Dari cerita itu nanti Yusuf Mansur bisa mengumpulkan uang triliunan rupiah. Sebagian uang itu nampak atau berwujud sekarang dalam proyek bisnisnya, yaitu warung stick and shake. Tapi sekarang ceritanya bergulir baik di pengadilan maupun di tengah masyarakat. Hampir hari ini hampir tidak ada masyarakat yang percaya kepada Yusuf Mansur. Karena di mana-mana ditanya tentang Yusuf Mansur pasti ceritanya lah seorang pembohong dan penipu gitu. Nggak ada lebih dari itu. Dia pembohong dan penipu, tidak boleh didekati.
Jadi dia tuh seperti penyakit virus yang menular. Kalau dekat dengan Yusuf Mansur, misalnya diajak dia ke masjid, oh pasti itu kas masjid dikurasnya semua. Ceritanya panjang gitu. Nah, cerita dalam kubur ini bisa kita lihat kasusnya yang terang benderang atau mulai transparan sekarang ini yang bergulir diantaranya di pengadilan negeri Bogor. Itu orang makin berani dan Yusuf Mansur pasti makin penakut. Yusuf Mansur pasti makin takut. Kalau masyarakat berani, dia pasti takut gitu. Tapi kalau masyarakatnya takut, Yusuf Mansur pasti berani. Rumusnya itu aja. Kenapa begitu? Kalau orang ini masih menganggap Yusuf Mansur ustadz, dia kan takut. Nah, Yusuf Mansur menggunakan momen ini untuk mengambil duitnya lagi. Tapi ternyata sekarang tidak. Di paket Umrah Merdeka begitu juga. Di paket Umrah Merdeka yang orang tuanya sudah meninggal itu, yang orang tuanya sudah masuk kubur, itu suara anak-anaknya keras sekarang ini. Mempersoalkan kemana uang orang tuanya dibawa oleh Yusuf Mansur. Nah, menurut cerita lawyer yang menangani kasus-kasus ini, yaitu Pak Zaini Mustafa, itu orang tuh sekarang malah akan bersama-sama menunjuk lawyer-lawyer yang lain supaya kasusnya cepat selesai. Selesainya bagaimana gitu? Selesai pertama supaya mayat-mayat di dalam kubur itu menarik kaki Yusuf Mansur supaya cepat juga masuk kubur. Cepat masuk kubur. Itu tentu ada lagi kajian tersendiri gitu. Apa mereka menjerit di dalam kubur supaya menjerit di dalam kubur memanggil Yusuf Mansur agar cepat menemani mereka dan persoalan diselesaikan di dalam kubur. Yang kedua, bisa kita lihat itu ahli warisnya sekarang ini mencari kembali dokumen-dokumen orang tuanya supaya bisa menggugat Yusuf Mansur. Ya kan? Kalau dulu orang tuanya mungkin takut kepada Yusuf Mansur, maka Yusuf Mansur berani kepada orang tuanya. Anak-anaknya sekarang sudah nggak takut kepada Yusuf Mansur, maka Yusuf Mansur takut dan kabur gitu. Mau cerita dia ke Yaman orang nggak percaya sudah gitu. Maka sekarang kasusnya itu dia nggak bisa lagi memakai dalil syariah. Oh ini pengadilan syariah gitu. Kalau dia terdesak pakai pengadilan syariah, tapi orang nggak ada urusan. Secara undang-undang perusahaannya adalah perusahaan bukan syariah. Maka dia prosesnya itu dilanjutkan. Jadi orang nggak ada lagi takut, nggak ada cerita takut ke Yusuf Mansur sekarang ini. Suara orang sekarang ini makin nyaring. Warung stick and shake yang selama ini dia pegang orang nggak takut, sekarang digugat. Kalau satu pintu yang terbuka, sebentar tuh bisa habis itu kerja dusta Yusuf Mansur selama mungkin lebih dari 10 tahun gitu. Akan habis. Nah sementara Yusuf Mansur sudah tidak ada tempat untuk kembali ke pangkuan Islam. Itu baru satu yang digugat terus oleh keluarganya sekarang. Begitu juga sekarang paket Umrah Merdeka itu kalau Pak Davi yang menjadi lawyernya, dia telah mengumpulkan ada 7.426 orang. Nah, sebagian sudah meninggal gitu. Nah, ahli waris atau anaknya ini itu menuntut kepada Yusuf Mansur supaya duit orang tuanya dikembalikan. Yusuf Mansur nggak bisa itu pakai ilmu-ilmu mafia lagi, bermain dengan aturan supaya bisa menggondol duit masyarakat ini. Nah, jadi itu yang kita lihat. Kalau suara yang beredar di dalam kubur itu keras gitu, maka mungkin artinya Yusuf Mansur akan cepat mati. Ya kan? Tapi kalau suara ahli waris ini yang keras, maka itu berarti Yusuf Mansur siap-siap untuk mengembalikan duit orang tuanya. Jadi sekarang
gugatan kepada Yusuf Mansur itu bukan makin reda gitu, tapi malah timbul gugatan di mana-mana. Jadi sekarang kalau Yusuf Mansur mau selesai gitu, itu nggak usahlah bangga-bangga, jual aja itu warung steak and shake yang banyak itu, jual. Dapat itu ratusan miliar, mungkin 1 triliun gitu. Dia bisa menutupi mulut-mulut yang terus meminta supaya harta orang tuanya dikembalikan. Dan Yusuf Mansur nampaknya akan menghadapi hari-hari yang sulit karena tuntutan ahlul kubur dan keluarganya ini terus saja bergema, dan kita yakin sebentar lagi Yusuf Mansur nggak bisa lagi tidur nyenyak. Dan orang juga sudah nggak nyaman untuk berbelanja dan makan di warung steak and shake-nya itu. Karena suara-suara nyaring ini seperti monster gitu, yang mulai mengejar-ngejar Yusuf Mansur dan keluarganya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.